Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Putri Hoirunisa, mahasiswa aktif di Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang how to be a leader, bagaimana jika kalian menjadi seorang pemimpin. Nah, ketika saya akan menjadi seorang pemimpin, gaya kepemimpinan seperti apa sih yang akan saya gunakan? Simak video ini ya. Oke baik, sebelumnya kita bahas dulu ada berapa gaya kepemimpinan. Dari yang saya tahu, gaya kepemimpinan itu ada tiga. Yang pertama ada otoriter, yang kedua ada demokratis, dan yang ketiga ada laissez-faire. Nah, otoriter di sini itu adalah semua kebijakan di dalam organisasi itu sepenuhnya adalah berdasarkan pemikiran pemimpinnya tanpa masukan atau saran dari bawahan. Jadi ketika seorang pemimpin sudah menentukan kebijakannya, barulah di situ pemimpin memberikan wewenang atau tugas kepada bawahannya. Nah, kelebihan dari gaya otoriter di sini adalah waktu mengambil keputusan itu lebih singkat, jadi tidak memakan waktu banyak. Jadi tidak ada musyawarah, tidak ada beradu pendapat atau argumen. Itu keputusan semua ada di tangan pemimpin tanpa saran dan masukan dari bawahan. Nah, kekurangannya dari otoriter di sini adalah bawahan merasa tidak dihargai karena pendapat atau masukan mereka itu seperti tidak berlaku untuk kepemimpinan otoriter di sini. Hal di sini pun dapat menurunkan kinerja bawahan karena bawahan merasa apa yang mereka pikirkan, apa saran atau ide kreatif mereka itu tidak dapat sampai kepada pemimpinnya karena gaya kepemimpinannya yaitu otoriter. Semua keputusan ada di tangan pemimpin tanpa saran dan masukan dari bawahan. Selanjutnya ada demokratis. Nah, berbeda dari otoriter, kalau gaya demokratis di sini itu justru melibatkan semua anggota organisasi untuk ikut serta dalam merumuskan masalah dan membuat kebijakan di suatu organisasi. Nah, di sini pemimpin ingin melihat seberapa kritis, efektif, dan efisien para anggotanya dalam memecahkan masalah. Jadi untuk demokratis di sini tuh biasa mengadakan musyawarah, beradu argumen, pendapat, dan sebagainya itu setelah dimusyawarahkan baru mencapai mufakat. Nah, biasanya demokratis seperti itu karena menghargai pendapat dan masukan dari bawahan, dari karyawan, dan lain sebagainya untuk mencapai pemecahan suatu masalah. Nah, kelebihan dari gaya kepemimpinan ini adalah semua anggota merasa dihargai karena pendapat dan saran serta masukan mereka itu dapat menjadi sebuah ide kreativitas untuk pemecahan masalah. Nah, kekurangannya untuk gaya demokratis ini ketika memecahkan masalah butuh waktu yang lebih lama untuk memusyawarahkan dan untuk mendapatkan solusi dalam pemecahan masalah tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada laissez-faire. Nah, di sini pemimpin itu memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anggota untuk mengerjakan tugas mereka sampai selesai dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan deadline atau tenggat waktu yang sudah ditentukan. Nah, kelebihan dari gaya kepemimpinan ini adalah dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan seorang anggota. Karena ketika dalam suatu organisasi atau lembaga, setiap anggota itu diberikan kebebasan penuh oleh pemimpinnya, maka setiap anggota pasti akan merasa, wah saya bebas nih, saya bebas berkreativitas, berinovasi, dan lain sebagainya tanpa adanya campur tangan seorang pemimpin. Nah, kekurangannya dalam gaya kepemimpinan ini adalah anggota tidak bisa melakukan manajemen yang baik saat melakukan tugasnya. Ya bagaimana tidak? Menurut saya, jika pemimpin tidak ikut andil dalam mengambil keputusan dalam suatu organisasi atau lembaga, itu menurut saya tidak akan mendapatkan manajemen yang baik karena bagaimanapun seorang pemimpin haruslah ikut andil sebebas apapun ketika suatu organisasi atau seseorang anggota yang ada dalam suatu lembaga menentukan berkreativitas, berinovasi dan lain sebagainya harus ada keputusan dari seorang pemimpin, harus ada
campur tangan dari seorang pemimpin, tidak betul-betul dibebaskan begitu saja tanpa ada campur tangan atau keputusan dari seorang pemimpin. Itulah 3 jenis gaya kepemimpinan yang bisa dipakai dalam memimpin sebuah organisasi atau lembaga sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kira-kira gaya kepemimpinan seperti apa ya yang akan saya gunakan? Oke baik, dari 3 gaya kepemimpinan yang sudah saya paparkan tadi, saya akan menggunakan 2 gaya kepemimpinan jika saya memimpin sebuah organisasi atau lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu demokratis dan yang kedua yaitu otoriter. Wah, kenapa saya menggunakan otoriter? Nah, utamanya dalam sebuah organisasi ketika saya memimpin, akan saya gunakan gaya demokratis karena menurut saya pendapat, masukan, ide kreatif, inovasi baru, pemikiran-pemikiran para anggota, karyawan dan lain sebagainya yang ikut andil dalam suatu organisasi tersebut itu sangatlah penting. Karena ketika suatu organisasi mengalami masalah dan lain sebagainya, menurut saya musyawarah untuk mencapai suatu pemecahan masalah itu sangatlah penting. Jadi saya utamakan menggunakan demokratis. Nah, kenapa saya bisa ada pemikiran untuk menggunakan otoriter? Karena jika waktu untuk memecahkan suatu masalah itu sedikit, dan saya adalah pemimpinnya, maka saya di saat itu menggunakan otoriter. Jadi, gaya kepemimpinan otoriter ini dapat saya gunakan hanya di waktu-waktu tertentu saja yang memang deadline pemecahan masalahnya itu sangatlah singkat. Seperti itu. Thanks for watching. See you next video. Bye-bye.